Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Hardi. Oke teman-teman, kali ini agak beda ya. Saya akan bahas tentang postingan saya yang di Instagram teman-teman. Jika teman-teman pegawai pengen bisnis properti ya, apa aja yang perlu dilakukan biar tetap bisa untung di bisnis properti, tapi tanpa mengganggu pekerjaan teman-teman sebagai karyawan. Oke, ikuti terus sampai akhir videonya. Oke, sudah penasaran? Yang pertama teman-teman yang bisa lakukan ketika teman-teman jadi karyawan tapi pengen bisnis properti tanpa mengganggu pekerjaan utamanya. Yang pertama adalah, catat ya. Yang pertama adalah membantu memasarkan properti teman-teman. Jadi di postingan saya ini adalah yang pertama, bantu jual properti. Cara ini paling mudah dan tanpa modal ya teman-teman. Teman-teman tinggal menawarkan diri ke pengembang atau ke penjual properti, bisa tanah, rumah, apartemen atau yang lain. Di situ kita ada potensi 2,5% teman-teman untuk membantu ya, sebagai komisi kita membantu jualkan properti mereka. Itu yang pertama, tanpa modal teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua, sebentar ya, saya itu dulu. Yang kedua adalah jual beli teman-teman ya. Jadi kita bisa beli properti ya, bisa tanah, rumah dan lain-lain dengan harga murah atau dengan harga sekarang ya, khususnya di masa pandemi ini banyak properti yang dijual di bawah harga ekonomisnya teman-teman. Maksudnya adalah banyak dijual harga di bawah harga pasar. Tentunya rumah ya, misalkan ketika kita hitung misalkan harga tanah plus rumahnya totalnya misalkan 500 juta, tapi kenyataannya banyak yang dijual mungkin sekitar 300 juta bahkan di bawahnya teman-teman. Pintar-pintar kita nego juga. Nanti ketika kita sudah beli, mungkin kita panen ketika musim kita udah normal ya, mungkin 2-3 tahun lagi kita bisa menikmati keuntungannya teman-teman. Itu cara yang kedua. Oke, untuk cara yang ketiga teman-teman, yaitu kita bisa beli tanah ya, atau kafling siap bangun. Selanjutnya bisa kita bangun rumah teman-teman. Kalau kita karyawan, mas yang bangun siapa? Itu mudah banget teman-teman. Jadi kita bisa minta bantuan kontraktor yang kita percaya, kita tinggal bayar, selanjutnya rumah jadi bisa kita jual ya. Oke, untuk profit idealnya itu bisa senilai harga tanahnya atau bisa kita sesuaikan dengan harga pasaran sekitar teman-teman. Rumah yang kita bangun kira-kira tipe berapa bisa kita sesuaikan. Itu profitnya juga lumayan ngeri juga ya, banyak banget teman-teman. Itu cara yang ketiga. Untuk langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa patungan ya, bisa patungan beli lahan induk bersama teman-teman karyawan yang lain mungkin ya, karena harga lahan induk itu otomatis harga per meternya jauh lebih murah teman-teman. Misalkan ada harga tanah dijual 1 miliar ya, mungkin sekilas harga 1 miliar itu kesannya adalah mahal ya, tapi kalau kita patungan sama teman-teman yang sama teman-teman kita sekantor mungkin 100 jutaan, ada 10 orang udah ketemu 1 miliar teman-teman. Nanti bisa kita olah ketika mungkin berapa tahun ke depan, beberapa waktu yang tepat kita bisa jual. Syaratnya lahan induk itu bisa untuk kawasan untuk kedepannya ya, jangan asal luas ya. Misalkan lebar hanya 8 meter tapi memanjang, saya sarankan jangan teman-teman. Tapi ukurannya yang targetnya bisa untuk menjadi sebuah kawasan, kawasan itu kafling atau cluster, itu yang saya sarankan. Cara berikutnya adalah cara yang mudah juga, yang sering dilakukan teman-teman ya, teman-teman pegawai, pensiunan dan lain-lain, yaitu adalah membuat rumah kos teman-teman. Tapi saran saya untuk membangun rumah kos jangan asal beli tanahnya ya. Untuk lokasinya juga kalau bisa dipilih yang bagus, strategis. Selanjutnya kita bisa bangun bertahap. Jadi teman-teman bisa rencanakan tahap demi tahap pembangunannya kepada mungkin konsultan atau teman yang berpengalaman di situ. Jadi bisa mulai dari 1 kamar, 2 kamar, lama-lama teman-teman ketika mungkin pensiun dari karyawan, dari pegawai sebuah perusahaan, teman-teman sudah memiliki passive income yang besar teman-teman, yang lebih besar mungkin dari pensiunan teman-teman sendiri. Oke, berikutnya adalah yang paling akhir teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan adalah dan yang paling mudah ya, yaitu investasi ke perusahaan properti teman-teman. Jika teman-teman punya teman yang berbisnis properti mungkin ya, karena beberapa pengembang itu biasanya untuk proyek awal mereka membutuhkan beberapa
tambahan likuiditas ya, keuangan untuk kelangsungan proyeknya teman-teman. Kalau teman-teman invest di situ dalam bentuk saham atau nanti profit bagi hasil dan lain-lain, itu juga sangat menguntungkan sekali. Oke, demikian itu tips singkat dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, bisa subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan saya doakan selalu sehat dan sukses selalu. Oke, saya akhiri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.